Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi di ibadah online sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo. Yuk kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kakak mau undang adik-adik di rumah untuk kita sama-sama berdoa. Kita mau saat teduh, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kakak mau undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu lagu pujian, yaitu lagu Baca Kitab Suci. Adik-adik di rumah, ikut bernyanyi bersama kakak dengan menggunakan gaya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita ulangi sekali lagi lagunya ya, dengan menggunakan gaya lebih semangat lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Horas anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo yang pada saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, bertemu kembali dengan Amang Pendeta HM Manurung yang akan menyampaikan khotbah untuk anak-anak sekolah minggu saat ini. Tapi sebelum kita mendengarkan khotbah, mari semuanya anak-anak sekolah minggu kita terlebih dahulu berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur pada saat ini Engkau masih memelihara kehidupan kami. Engkau persatukan kami seluruhnya, terkhusus anak-anak sekolah minggu di dalam ibadah sekolah minggu pada hari Minggu ini. Kiranya Engkau memberkati kami di saat kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan untuk ibadah kita di hari Minggu ini tertulis dari kitab Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 32 dan ayat yang ke-33. Matius pasal 13 ayat 32 sampai ayat 33. Mari semuanya anak-anak sekolah minggu membuka Alkitabnya. Amang akan membacakan dari sini untuk kita semuanya. Matius pasal 13 ayat 32 dan ayat 33. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon.
sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Amang berharap kita semuanya anak-anak sekolah minggu terkhusus tetap bersukacita di hari Minggu ini. Karena kita percaya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita dan memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Kita bersyukur juga pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat, masih Tuhan berkati kehidupan kita sehingga kita boleh bertemu di dalam ibadah sekolah minggu melalui online seperti ini. Kita bersyukur atas semuanya itu, bukti bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita, sungguh mengasihi anak-anak sekolah minggu seluruhnya. Dan firman Tuhan pada saat ini juga mau menyampaikan kepada kita bahwa kita seluruhnya orang percaya, anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang terberkati. Kita tidak boleh berkecil hati, tetapi kita percaya Tuhan sungguh-sungguh senantiasa memberkati kehidupan kita. Kalau sudah Tuhan memberkati, apapun bisa terjadi walaupun manusia menganggap itu tidak mungkin ataupun mustahil. Tuhan Yesus menyampaikan di dalam firman Tuhan kita ini, dikatakan Tuhan Yesus bahwa biji sesawi yang paling kecil dari antara segala jenis biji-bijian pada bijian yang lainnya, biji sesawi lebih kecil, tetapi dia bisa bertumbuh lebih besar daripada tumbuhan yang lainnya. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan kita di sini, bahkan burung-burung di udara pun bisa bersarang pada cabang-cabangnya. Ini sangat luar biasa. Ini adalah karya Tuhan, bahwa kita tidak boleh memandang rendah hal-hal yang kecil. Jika Tuhan sudah memberkati itu, dia bisa menjadi sungguh sangat besar sekali. Seperti itulah kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita bisa menjadi besar seperti biji sesawi yang tumbuh besar ini jika kita di dalam Tuhan. Demikianlah yang mau disampaikan Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun anak-anak Tuhan itu kecil, kalaupun anak-anak Tuhan itu dianggap tidak mempunyai kekuatan ataupun direndahkan, tetapi dia akan bisa tumbuh besar karena Tuhan yang memberkatinya. Seperti istilah ya, anak-anak sekolah minggu pernah nggak dengar istilah kecil-kecil cabai rawit katanya ya, kecil-kecil cabai rawit. Dari antara cabai tahu nggak ya, cabai itu yang paling kecil itu cabai rawit, tapi cabai rawit itulah cabai yang paling pedas ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi nggak boleh sepele kita, nggak boleh merendahkan walaupun dia kecil, tetapi dia bisa mempunyai kekuatan yang sungguh dahsyat, lebih daripada yang kelihatan lebih besar dari dia. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan tidak boleh putus asa. Anak-anak Tuhan harus senantiasa bersukacita, berpengharapan dan semangat di dalam Tuhan.
karena kita sebagai anak-anak Tuhan akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Inilah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kita di sini. Di saat Yesus menjelaskan tentang perumpamaan akan kerajaan sorga, yang dia katakan seperti biji sesawi itu, seperti ragi juga dikatakan sebagaimana di ayat yang ke-33 ini. Kita mau dihantarkannya juga bahwa kita adalah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan akan senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan ujungnya kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Asalkan kita tetap setia, tetap memuji, memuliakan namanya. Seperti itulah yang harus dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu. Walaupun kita menghadapi, bisa saja anak-anak sekolah minggu sudah bosan, anak-anak sekolah minggu sudah jenuh di rumah, tetapi kita pasti bisa mengatasi semua persoalan itu. Kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap berdoa. Anak-anak sekolah minggu juga tetap mendoakan orang tuanya semua supaya orang tuanya diberkati oleh Tuhan, orang tuanya diberikan rezeki juga, supaya kita dapat senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan kiranya memberkati anak-anak sekolah minggu, memberkati mama, papa, semua orang tuanya, walaupun kita harus menghadapi situasi yang sulit seperti ini. Tetap Amang ingatkan melalui khotbah kita ini, kita menjaga kesehatan kita, kita senantiasa bersukacita supaya kita senantiasa dalam keadaan sehat dan jalankan protokol kesehatan. Tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa kami anak-anak Tuhan adalah penghuni dari kerajaan surga. Kerajaan surga itu bagaikan biji sesawi yang kecil, tetapi bisa tumbuh sangat besar sekali karena Tuhan yang memberkati. Itulah gambaran dari kerajaan surga, gambaran dari orang-orang yang Tuhan berkati. Walaupun kecil, tetapi jika Tuhan memberkati bisa menjadi yang terbesar dari seluruhnya. Itu yang membuat kami untuk setia kepada Tuhan, senantiasa mengikut Engkau Tuhan, supaya kami semakin diberkati oleh Tuhan. Teguhkan iman kami kepadamu Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, terkhusus buat anak-anak sekolah minggu seluruhnya. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo, memberikan kesehatan, memberikan sukacita dan damai yang daripada Tuhan. Berikan juga rezeki kepada orang tua seluruhnya. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa kami. Terimalah doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik. Nah, sudah dengarkan khotbah hari ini? Nah, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik masih ingat gak khotbah hari ini tentang apa ya? Iya, betul, tentang biji sesawi dan ragi. Nah, adik-adik tahu nggak biji sesawi itu tadi besar atau kecil? Iya, betul, biji sesawi adalah biji yang sangat kecil, tetapi bila biji itu ditanam, biji itu akan menghasilkan pohon yang besar, dan ranting-ranting pohon dari pohon tersebut bisa menjadi rumah untuk burung-burung, bisa menjadi tempat bersarang burung-burung. Nah, tadi kalau ragi itu adik-adik masih ingat gak ragi itu apa? Ayo.
Iya, ragi itu adalah bahan makanan yang bisa digunakan untuk mengawetkan atau mengembangkan kue. Nah, adik-adik, ragi itu juga kecil sekali, tetapi dia mempunyai fungsi yang besar untuk bahan makanan. Nah, seperti itu juga diri kita, adik-adik. Walaupun kita kecil, tetapi kalau kita mau diproses sama Tuhan, kita mau selalu menjadi anak Tuhan yang setia, menjadi anak Tuhan yang baik, kita menyerahkan hidup kita ke tangan Tuhan, maka nantinya kita akan menjadi orang-orang besar. Kita bisa menjadi orang-orang yang berhasil di masa depan. Maka dari itu kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan, supaya Tuhan yang berkehendak untuk hidup kita, untuk diri kita, supaya Tuhan bisa memakai diri kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Nah, maka dari itu kakak mengajak adik-adik nih, sebelum kita menutup ibadah, kakak mau ngajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan dari lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Yuk, bangkit berdiri ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kayaknya harus lebih semangat ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Anak-anak sekolah minggu, ini saatnya kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama kita meminta di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. 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 Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, bertemu kembali di kegiatan kelas minggu ini. Adik-adik, kegiatan kelas minggu ini kita akan menggambar sebuah tanaman ya. Nah, alat-alat yang dibutuhkan yaitu ada buku gambar, pensil warna, dan krayon. Boleh pakai pensil warna atau krayon ya. Di sini, Kakak Mary punya contoh hasil menggambar tanaman. Adik-adik bisa dilihat ya. Ya, contoh menggambar tanaman. Adik-adik yang ada di rumah, adik-adik boleh menggambar seperti contoh yang tadi, atau adik-adik boleh menggambar sebisanya adik-adik, sebagusnya, dan secantik dan sekreatif mungkin ya. Nah, kalau sudah jadi, jangan lupa di-share di grup WhatsApp Orang Tua Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo. Selamat menggambar, Tuhan Yesus memberkati.